menjadi pintar dan hebat. Yuk mengenal dan meneladani Tuhan Yesus. Di program Sekolah Minggu Gembira. dengan konsep yang baru, kita akan mempelajari mukjizat dan ajaran Yesus dalam Perjanjian Baru. Wah, pendeta, jadi hari ini kita mau membahas tentang apa? Coba deh Kak Yo, panggil Tuhan Yesus. Panggil Tuhan Yesus. Oke. Tuhan Yesus. Halo Tuhan Yesus. Halo Tuhan Yesus. Kita semua dalam keadaan baik kok Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, hari ini kita akan pergi kemana ya? Penginjil yang baik. Siapa ya dia pendeta? Aku jadi penasaran nih. Kalau begitu, ayo kita langsung berangkat. Pendeta, di mana ya penginjil yang baik itu? Ayo kita terus mencari Kak Yo. Di mana ya? Ah, itu dia pendeta. Ada seorang pria bernama Saulus yang sangat membenci orang yang percaya kepada Yesus. Saulus orang yang sangat jahat. Dia berkeliling ke desa-desa untuk menangkap orang percaya lalu memenjarakannya. Apa? Di Damsyik banyak orang yang percaya kepada Yesus? Ayo, tangkap mereka sekarang. Apakah benar? Di Damsyik banyak orang yang percaya pada Yesus. Iya Pak, benar. Ayolah, kita tangkap dan penjarakan mereka semua. Semua orang? Bukankah itu berlebihan? Harus semua. Karena saya sangat membenci orang yang percaya kepada Yesus. Siapa sih Yesus itu? Dia bilang keselamatan itu begini dan kasih itu begitu. Itu semua omong kosong. Aduh, silau sekali. Ada apa ini? Saulus. Suara siapa itu? Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapakah engkau? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Maksudmu? Bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Mataku. Aku tidak bisa melihat. Saulus, kamu kenapa? Aku tidak bisa melihat. Aku buta. Ananias, Inilah aku, Tuhan. pergilah dan carilah Saulus. Apa? Tapi Saulus adalah orang yang menangkap orang Kristen. Dia pasti akan menangkapku. Jangan cemas, pergilah menemui dia, sebab orang ini adalah orang pilihanku. Baik kalau begitu. Aku akan pergi, Tuhan. Apa yang bisa aku lakukan? Hidupku sudah berakhir. Kamu siapa? Saulus, saya orang yang dikirim oleh Yesus. Yesus ingin Anda menjadi muridnya. Apa maksudmu? Yesus menyuruh saya supaya Anda dapat melihat lagi dan penuh Roh Kudus. Saulus, dalam nama Yesus, engkau dipulihkan. Aku bisa melihat. Aku bisa melihat lagi. Yeay! Wow, pendeta. Jadi seperti itu ya cerita masa lalunya Paulus. Aku kaget loh. Bagaimana mungkin dalam waktu sekejap dia bisa berubah
Dari yang jahat suka menangkap orang Kristen, sampai akhirnya menjadi seorang penginjil yang hebat. Dulu Rasul Paulus memang membenci orang yang percaya kepada Yesus. Tapi semua berubah saat dia mengalami perjumpaan dengan Yesus di jalan menuju Damsyik. Wah, hebat ya. Aku bisa berubah nggak ya menjadi baik sama kayak Paulus? Tentu saja bisa Kak Yo. Dengan iman yang kuat, siapapun yang menerima Roh Kudus, hidupnya pasti akan diubahkan. Tapi pendeta, di cerita itu Paulus dipanggil Saulus. Terus gimana ya pendeta? Aku jadi bingung. Di dalam Alkitab ada banyak tokoh yang namanya berubah. Perubahan nama adalah tanda kelahiran baru setelah perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Nama Paulus digunakan ketika ia memulai misi pekabaran Injil. Sedangkan nama Saulus digunakan sebelum ia bertobat dan masih membenci pengikut Yesus. Oh, begitu toh pendeta. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari Rasul Paulus? Setelah Rasul Paulus berjumpa dengan Yesus, ia pergi dari Israel dan berkeliling dunia untuk memberitakan Injil. Rasul Paulus mengabarkan Injil di daerah Roma, Efesus, Korintus, Filipi yang disebut Turki, Yunani, dan Italia. Sebab itu, dia dapat disebut sebagai misionaris pertama di dunia. Lalu, kita perlu belajar apa dari Rasul Paulus ya pendeta? Tentu saja pekabaran Injil. Rasul Paulus adalah penginjil yang luar biasa, yang menyebarkan Injil bagi dunia meskipun menghadapi bahaya maut. Kita harus meneladani keberaniannya dalam mengabarkan Injil. Yeay, aku jadi semakin semangat nih pendeta. Gak sabar untuk mengabarkan Injil ke semua teman-temanku. Aku yakin adik-adik di rumah pasti mau lebih giat mengabarkan Injil sama seperti yang Rasul Paulus lakukan. Kita pasti bisa. Hore!